Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku. Weton Senin ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Senin yang kaya raya. Ya, kaya raya ini bisa dilihat dari berbagai aspek ya. Ada yang sukanya, kaya hatinya, ada yang seperti itu. Kaya hartanya, kaya jabatannya, kaya wawasannya. Ini kan relatif orang itu ya. Saya sudah menganalisa ya berbagai macam manusia gitu ya. Itu ada ya. Yang orang itu kadang kepingin kaya itu ilmunya gitu. Jadi orang ini cenderung belajar terus. Ada orang yang kepingin jabatannya, mengejar jabatan karir terus. Ada orang yang ambisi uang terus. Ada yang orang mengejar spiritual terus. Nah, yang baik itu yang mana? Yang baik itu ya semuanya gitu ya. Artinya ada keseimbangan antara jasmani dan rohani gitu ya. Kita juga kaya secara finansial, kita juga kaya secara spiritual gitu. Itu yang harus Anda tanamkan di dalam diri Anda. Loh iya teman-teman. Saya ini tidak bicara berdasarkan imajinasi saya, berdasarkan wawasannya, tidak. Tapi saya berdasarkan fakta yang ada di lapangan gitu. Nah ini saya dapatkan dari ketika saya menginterview ya sebuah karyawan yang masuk ke dalam perusahaan ini, selama 15 tahun. Itu saya bisa mengklasifikasikan seperti itu. Jadi orang itu ya, ada yang terobsesi dengan ilmu. Ada yang terobsesi dengan harta. Ada yang memikirkan hanya karir. Ya, sebenarnya sah-sah saja. Ya. Yang saya mau tekankan di sini adalah keseimbangan. Jadi teman-teman weton Senin itu harus ada keseimbangan. Apa yang mau Anda capai? Dimensi lahir, dimensi batin itu harus seimbang gitu ya. Ketika tidak imbang akan timpang. Ketika timpang ya bermasalah ya. Loh ya. Misalkan Anda ibadah terus gitu. Tapi tanpa mempedulikan lahirnya ya. Akhirnya apa? Keluarga Anda berantakan. Maksudnya dipangani ibadah ya tidak mungkin ya. Begitu pula ketika Anda memprioritaskan ibadah ya. Lahir ya. Kekayaan saja, ibadah timbang. Yang terjadi apa? Tidak ada ketenangan batin, ketenangan jiwa. Loh iya teman-teman. Saya pernah mengalami dalam dua dimensi tadi. Ibadah tidak dapat uang. Tidak bisa untuk melakukan apa? Tidak bisa untuk beraktivitas. Ibadah pernah saya alami seperti itu. Pernah juga saya alami ya. Uang itu apa teman-teman ya. Satu bulan ini tidak kurang 50 juta. Saya bisa dapatkan. Itu di tahun 2006 sampai 2011. Nah, di tahun itu. Tapi tidak ada ketenangan batin, tidak ada ketenangan jiwa. Nah, di sini apa wis kemerungsung wis. Hidup itu seperti ndano arah. Hidup itu seperti wis ngalor ngidul. Wis pokoknya seneng tok. Makanya ya teman-teman weton Senin yang kaya raya itu adalah yang bisa menyeimbangkan antara lahir dan batin. Lahirnya yo kaya, batinnya yo kaya. Anda bekerja di dunia ini harus bisa dimaksimalkan segalanya wis. Ya, ibarat ya ada pepatah Arab itu mengatakan bahwasanya bekerjalah ya seolah-olah Anda hidup selama-lamanya ya. Kalau Anda hidup selama-lamanya kan otomatis kita harus bekerja. Ya. Oh, besok ini saya masih hidup. Apa yang bisa saya makan ya? Apa yang bisa saya makan besok? Kalau saya tidak bekerja, saya tidak bisa makan. Nah, kan seperti itu. Ya. Kan seperti itu. Nah, maka filosofi hiduplah selama-lamanya itu penting ya. Supaya ketika kita hidup kita itu selalu berada ya di jalan yang benar gitu. Ya. Iya teman-teman. Jadi kalau kita katakanlah berpikir dunia saja, maka akhiratnya kopong. Kita berpikir akhirat ya, dunia kita juga kopong.
Jadi harus dua sisi ini harus Anda tanamkan di dalam diri Anda. Anda harus memiliki kekayaan. Anda harus memiliki spiritual juga. Lah untuk menyeimbangkan ini butuh yang namanya sebuah tindakan. Ya seperti filosofi yang saya sampaikan di awal tadi. Bahwasanya bekerjalah selama-lamanya, seolah-olah Anda itu hidup selama-lamanya gitu. Ya, sehingga ketika Anda bekerja itu sudah keras sekali ya. Bekerja ya cerdas sekali. Ya, bekerja keras, bekerja cerdas itu pasti Anda akan lakukan ya. Ya, bekerja keras, bekerja cerdas itu yang harus Anda lakukan. Tanpa Anda bekerja keras, tanpa Anda bekerja cerdas, maka Anda tidak akan mendapatkan hasil. Ya. Ada pepatah mengatakan ya usaha tidak mengkhianati hasil. Ya seperti itu. Ketika kita tidak berusaha ya tidak akan ada hasilnya. Ketika kita berusaha pasti ada hasilnya. Itu yang harus Anda tanamkan di dalam diri Anda. Dan beribadahlah seolah-olah Anda besok mati. Bekerja seolah-olah Anda hidup selamanya. Beribadahlah seolah-olah hidup Anda mati. Ketika dua prinsip ini Anda terapkan di dalam hidup Anda, pasti teman-teman weton Senin pasti akan kaya raya. Tidak percaya lakonono ya. Westalah. Pasti kaya Anda. Ketika Anda bekerja, Anda akan sungguh-sungguh. Ketika Anda beribadah, Anda akan bisa menghayati totalitas. Kenapa? Oh besok mati kok. Oleh aku tidak sungguh-sungguh menghadap Tuhan. Ketika kita besok mati, apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Bekal apa yang bisa kita bawa ketika kita dihisap sama Tuhan? Tidak ada. Ya. Jadi dua prinsip ini Anda harus tanamkan di dalam diri Anda. Jadi ketika Anda bekerja, wis maksimalkan. Wis walaupun loro-loro ya, sakit-sakit maksimalkan. Kenapa? Anda masih hidup besok gitu. Kalau Anda tidak berhasil hari ini, bagaimana besok? Wah. Jadi semangat itu harus Anda tanamkan. Semangat itu harus Anda perjuangkan. Ya. Hiduplah, bekerjalah seolah-olah Anda hidup selamanya. Ya, beribadahlah seolah-olah besok Anda mati. Ya. Sehingga ketika Anda ibadah pun juga akan totalitas gitu ya. Ketika Anda ibadah ya akan totalitas ya. Nah, totalitas inilah yang akan membawa Anda menuju puncak kejayaan, menuju puncak kesuksesan di dalam hidup Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.